Siapa yang jelek amalnya, maka tidak ada manfaatnya. Kedudukan atau nasab mulianya walaupun engkau seorang Habib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Habib, ana mau baca. Ana Habib, ana mau baca. Walad ente walad ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib sudah ma'ruf di tengah-tengah kita, adalah seorang keturunan Nabi. Namun sekarang kadang kita lihat tingkah laku mereka aneh. Kenapa benci Wahabi, Beb? Ana benci, bukan benci, kita bukan benci Wahabi. Maksudnya Ana, coba seperti jadi orang tuh gitu loh. Jangan, kalau ente mengharamkan untuk diri ente sendiri, itu nggak ada masalah. Ustadz Khalid Basalamah, Wahabi, nggak cocok sama Ana. Wahabi nggak cocok sama Ana, Syiah nggak cocok sama Ana. Titik, udah nggak usah ente pancing-pancingan lagi. Ustadz Wahabi, Ustadz Syiah nggak cocok sama Ana. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Para Habib kadang membuat amalan sendiri, padahal tidak pernah diwariskan oleh leluhur mereka. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi. Bukan berarti dengan Syekh Abil Hasan As-Sindi berkata seperti itu, bukan berarti itu mengurangi kemuliaan, mengurangi keutamaan orang-orang yang berilmu. Saya punya guru, banyak para kiai, banyak para ustadz. Saya cium tangan bolak-balik sama mereka. Siapa yang jelek amalnya, maka tidak ada manfaatnya. لا تنحني الاقتناء لله فقط الاقتناء لله. فاللي ما يستطيع الرجل للرجل. ايوه احترام شيء والانحناء والعبود. Kedudukan atau nasab
mulianya walaupun engkau seorang Habib. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Waman batta'a bihi amalahu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Ya. Hanya dengan beramal semakin mulia di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Walikullin darajatum." Allah Ta'ala berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Dan bagi masing-masing mereka derajatnya menurut apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ya. Ayat ini menunjukkan bahwa amalanlah yang menaikkan derajat hamba menjadi mulia di akhirat. Nasabmu tak ada gunanya walau engkau keturunan Nabi. Siapa yang lamban amalnya, maka itu tidak bisa mengejar kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau ia memiliki nasab keturunan yang mulia. Nasabnya itu tidak bisa mengejar derajat mulia di sisi Allah, karena kedudukan mulia di sisi Allah adalah timbal balik dari amalan yang baik, bukan dari nasab ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat lainnya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Imam Nawawi rahimahullah berkata, siapa saja yang amalnya itu kurang ya, maka kedudukan mulianya tidak bisa menolong dirinya. Oleh karenanya, jangan terlalu berharap dari nasab atau silsilah keturunan dan keutamaan nenek moyang. Akhirnya sedikit dalam beramal ya. Berlombalah dalam kebaikan, meraih ampunan dan rahmat Allah dengan amalan. Berlomba di sini bukan karena engkau keturunan Nabi atau orang soleh, namun yang dipandang adalah siapa yang paling baik amalnya. Karena demikianlah yang Allah perintahkan dalam berbagai ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu yang lapang maupun sempit.
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb-nya mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka akan kembali kepada Rabb-nya, Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Jadi berlomba-lombalah dengan beramal. Beramal pun bukan asal-asalan ya. Beramal pun harus sesuai tuntunan. Seandainya seorang habib merekayasa suatu amalan yang tidak pernah ada dasarnya dari nenek moyangnya, maka jelas amalan habib seperti ini tertolak ya, karena nasab tidak ada arti saat ini. Namun siapakah yang paling baik amalnya yang sesuai tuntunan, itulah yang paling mulia. Fatimah putri Muhammad saja tidak bisa ditolong ayahnya. Dalam Sahihain disebutkan hadis dari Abu Hurairah di mana ia berkata, Rasulullah SAW berdiri ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Lalu beliau berkata, wahai orang Quraisy, atau kalimat semacam itu, selamatkanlah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari ya. Jika Fatimah saja putri Nabi tidak bisa ditolong oleh ayahnya sendiri, bagaimanakah dengan keturunan di bawahnya? Apalagi jika cuma pengakuan saja sebagai keturunannya, padahal ada yang sekedar ngaku ya, namun kenyataannya dari keturunan Persia bukan Quraisy ya, karena cuma sekedar bermodal hidung mancung dan tampang Arab. Jika demikian, ritual tanpa dalil atau tanpa dasar yang biasa disuarakan para habib, dan merekalah yang jadi front terdepan dalam membelanya, tidak boleh diikuti. Karena perlu dipahami bahwa habib bukanlah nabi, sehingga mereka tidak bisa membuat syariat sebagaimana leluhur mereka. Apalagi jika mereka berbuat maksiat ya, seperti merokok ya, judi ya, main perempuan ya, atau zina ya, dan biasa mencukur habis jenggot ya. Tentu mereka tidak pantas jadi panutan ya. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah ya. Jadi yang membingungkan itu sebenarnya adalah habib-habib ya, yang mengaku-ngaku habib ya. Ini nih yang mengaku-ngaku wali keturunan habib, keturunan nabi misalkan. Itu yang membuat kita mengkhawatirkan ya. Banyak habib-habib yang kurang jelas gitu ya, membawa-bawa ajaran-ajaran yang menyimpang gitu, di luar sunnah Nabi ya, padahal ngakunya adalah habib gitu ya. Baiklah, begitu saja. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.